Bapak Ibu, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Kemudian kita sempurnakan keutamaannya dengan thalabul ilmi, dan insya Allah nanti sampai waktu syuruk. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal solih. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Dan yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan kajian setiap Ahad pekan yang kedua. Kajian kita adalah kajian tematik. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 102. Sebagai pangkal kaji kita pagi hari ini, surat Ali Imran ayat 102. Dan insya Allah panjenengan semua sudah hafal ayat ini, lebih-lebih bapak-bapak, karena ayat ini selalu dibaca khatib dalam setiap khutbahnya. Surat Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Sangat hebat sekali ayat ini. Jadi perintah untuk bertakwa yang sebenar-benarnya. Boten lek kelamin itu kelamin takwa. Tetapi
kelakuannya ingkar kepada Allah. Maka takwa itu bukan hanya sekedar aksesoris, bukan hanya pakaian, bukan hanya penampilan, tetapi Rasulullah itu mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu ya di dalam hati. Kalau menurut Imam Ali karamawahu wajhah, Sayyidina Ali ini termasuk salah satu sahabat Rasulullah yang cerdas, sehingga beliau itu dikatakan ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Jadi aku ini adalah kotanya ilmu, kata Rasulullah, dan Ali itu adalah pintu gerbangnya. Memang cerdas Sayyidina Ali. Beliau itu mendefinisikan takwa itu 3. At-taqwa itu al-khaufu minal jalil wal amalu bitanzil wasti'dadu liyaumin rahil. Orang yang bertakwa itu ya, satu di antara ciri-cirinya, bukan satu ya, 3 itu. Ada 3 ciri orang yang bertakwa menurut Sayyidina Ali. Yang pertama al-khaufu minal jalil, yaitu orang yang takut kepada Allah. Takwa itu pengertian gampangnya ya takut kepada Gusti Allah. Wal amalu bitanzil, dan dia itu beramal mengikuti aturan atau petunjuk dari Al-Qur'anul Karim. At-tanzil ay Al-Qur'an. Wal isti'dadu liyaumin rahil, dan dia itu gemar mempersiapkan bekal akhiratnya. Itu orang yang bertakwa. Takut kepada Gusti Allah, kemudian hidup berdasarkan petunjuk Al-Qur'an, dan dia itu gemar mempersiapkan bekal akhiratnya. Nah, ini kan hebat sekali. Kalau orang sudah takut hanya kepada Gusti Allah, maka hidup ini akan betul-betul ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada seorang ulama, ya, Imam Qusairi namanya, itu memberikan jabaran tentang takwa ini, yang mana takwa itu kalau ditulis dalam huruf Arab itu terdiri dari 4 huruf. Huruf ta, huruf qaf, huruf wawu, dan ya. Yang masing-masing huruf ini merupakan cerminan dari sikap orang yang bertakwa. Huruf ta itu adalah sikap tawadhu. Jadi orang yang bertakwa itu tawadhu. Tawadhu itu rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Orang yang bertakwa itu jauh dari kesombongan. Betapa ketika kita itu dalam sholat mengucapkan takbir Allahu Akbar, itu adalah merupakan pernyataan yang mengikis kesombongan dalam diri kita. Sombong karena apapun. Al-kibr, kesombongan, itu adalah merupakan dosa pertama yang menyebabkan akhrajahu iblis minal jannah, dikeluarkannya iblis dari surga. Itu kesombongan. Dan Rasulullah SAW memberikan peringatan layat khulul jannah, tidak bakal masuk surga. Karena yang sudah di surga aja diusir kok Pak. Siapa yang tidak bakal masuk surga itu man kana fi qalbihi walau misqala dzarratin min kibri. Siapa yang dalam hatinya itu ada sikap sombong walaupun hanya ya sedikit, sebesar biji sawi. Maka orang yang bertakwa itu orang yang jauh dari kesombongan, menyadari akan kelemahan dan keterbatasan diri. Sombong karena apa saja Bapak Ibu? Karena hartakah, karena pangkat dan jabatankah, karena keilmuankah, itu akan menyebabkan pintu surga tertutup. Naudzubillah min. Maka orang yang bertakwa itu selalu merasa rendah, merasa lemah di hadapan Allah. Itu tawadhu.
Kalau dalam peribahasa Arab itu ada kata-kata dalam peribahasa Arab ini bukan Quran, bukan hadis, tapi peribahasa. Tawadhu takun kan najm. Rendah dirilah kamu seperti bintang di langit, yang dia itu laha linadirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'un, yang bintang itu mampu menampakkan gemerlap cahayanya dari kejernihan air, dia itu bisa membumi, tetapi wa huwa rafi', sesungguhnya dia tetap di atas tempatnya. Jadi orang yang tawadhu itu orang yang mampu membumi, tidak melangit. Maksudnya tidak melangit itu tidak membanggakan dirinya. Wala takun kadduhan, jangan engkau seperti asap beluk. Kalau kita bakar-bakar itu kan asapnya itu laha linadirin ala safahatil ma'i, asapnya itu membumbung tinggi ke angkasa, tetapi wahuwa wadi'un, tempatnya tetap di bawah itu asap. Maka orang yang tawadhu itu akan rafa'ahu wah, diangkat oleh Allah. Jadi tidak usah kita mengangkat diri kita sendiri. Itu tidak resmi, tidak resmi. Tapi orang yang rendah hati itu secara langsung nanti akan rafa'ahu wah, diangkat derajatnya. Wa man takabbara, sebaliknya siapa yang sombong, wada'ahu wah, nanti akan dijungkir balikkan oleh Allah Ta'ala. Dalam Quran sudah ada contohnya. Sombong karena harta, Qarun. Sombong karena pangkat dan jabatan, Fir'aun. Maka kalau kita ingin jadi orang yang haqqa tuqatih, benar-benar bertakwa kepada Allah, mari kita menjadi orang-orang yang tawadhu, rendah hati. Yang kedua huruf qaf. Setelah tadi ta, yang kedua huruf qaf. Qaf itu adalah sikap qanaah. Qanaah niku lek cara basa gampangane niku nrimo ing pandung. Qanaah. Lawan dari al-qanaah ini adalah al-geragasu. Wal toma'u, tomak, rakus, serakah. Nah, manusia itu punya sifat dasar begitu. Rasulullah bersabda, lau anna libni adama wadiyani min dahabin. Kalau saja sekiranya manusia itu diberi satu lembah yang berisi emas, full berisi emas, puaskah dia? Ternyata tidak. Orang yang tamak itu tidak akan terpuaskan, karena dia itu ya pemikiran atau mindset dalam dirinya itu adalah bukan kecukupan tetapi kemewahan. Beda loh Bapak Ibu, lek cukup niku sakjane nggih cukup, cara dahar ngoten sak piring nggih cukup. Tapi lala nopo kok sampai korupsi 270 triliun. Itu kan berarti bukan karena qanaah, tapi karena tamak. Sehingga orang yang tamak ini dawuh Kanjeng Nabi mau kei lembah yang full berisi emas, satu lembah yang berisi emas, maka dia itu labtagha lahuma salisan, dua lembah ya, bahkan dua lembah yang berisi emas, maka dia akan mencari lembah yang ketiga, yang keempat, terus saja dia tidak akan pernah terpuaskan. Wala yamna'u jaufa bena adam illa turab, dan manusia itu tidak akan pernah puas sebelum dia itu dikubur dengan tanah. Maka orang yang bertakwa itu orang yang enak lah, karena dia itu punya sikap qanaah. Disitulah kunci kekayaan itu dalam sifat qanaah itu. Itu pesugihannya Kanjeng Nabi ini kepada umatnya itu. Rasulullah maringi pesugihan kepada kita. Warda bima qasama wahu laka takun agnan nas. Ya. Hendaklah kamu punya hati yang qanaah, maka kamu akan jadi manusia yang kaya.
Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu wahu bima atahu." Beruntunglah orang ya, yang dia itu ini apa ini namanya ini? Apa ini namanya? Nama? Qad aflaha man aslama. Beruntunglah orang-orang itu yang jiwanya itu sudah pasrah kepada Allah. Aslama. Jadi urip paling penak niku urip sing pasrah dumateng Gusti Allah. Itulah Islam. Maka tadi saya baca itu ayatnya. Nabi Ibrahim itu kan menjadi khalilullah, kekasih Gusti Allah. Satu di antaranya karena beliau itu manuti kepada Gusti Allah itu total. Idqala lahu rabbuhu aslim. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, awakmu manuto ya nang aku him. Bahasa bebasnya begitu. Him, manuto nang aku him. Nabi Ibrahim menjawab, qala aslamtu li rabbil alamin. Nggih Gusti, kula manut. Tidak ada hidup yang enak selain manut kepada Gusti Allah. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan, dan dia diberi rezeki yang cukup. Makanya Nabi Dawud cukup loh, bukan berlebih, cukup pas-pasan. Pas kepingin duwe motor, duwe, pas kepingin nikat omah, duwe, ini pas-pasan. Pas kepingin lunga kaji, pas duwe. Waduh tok, saiki lunga kaji antri 30 tahun. Bagi orang yang duwe tidak jadi masalah. Karena sekarang ada haji ONH plus. Ya, ONH plus itu antri hanya 5 tahun. Waduh tok kesel 5 tahun, betul masalah bagi yang duwe bisa ikut haji furoda. Sekarang daftar tahun ini berangkat 450 juta namanya. Amin ya robbal alamin. Amin betul Pak, kok mek guyu tok. Kalau sudah Gusti Allah memanggil itu kan ya, tadi dapat info dari Prof Wahyudi di masjid ini nanti ada apa, pelatihan manasik. Betul, itu bagian ikhtiar kita. Kita tidak usah berpikir kok awalnya apa duwe. Pokoknya latihan manasik mau sih, latihan manasik. Budale mbok tahun pinten terserah kepada Gusti Allah. Kula mawon napa berdasarkan waiting list itu 2045 Pak baru berangkat Pak. Oh, berarti wis pensiun. Pensiun oleh 6 tahun budal. Berarti umur sudah 6. Niku lak napa ikhtiare. Tapi siapa tahu nanti ada yang ngejak haji furoda 150 juta. Amin ya robbal alamin. Karena haji itu panggilan Allah. Jadi haji itu bukan perkara kaya miskin, bukan, tapi panggilan Gusti Allah. Maka ada tukang bubur naik haji. Ada haji namanya Haji Abu Bakar. Pergi haji atas budi baik Golkar. Dibayari partai. Ada Haji Wahyu. Pergi haji sawai payu. Kena pembebasan jalan tol, jadi miliarder mendadak, berangkat itu haji furoda. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Alangkah indahnya Pak. Mugi-mugi lah kalau kalian ditakdir sakit bisa haji nggih. Talbiah kok niku wau. Tak durung apa nggih baik, lama-lama tambah baik. Tapi yang penting haji itu panggilan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu qanaah. Qanaah itu nrimon sampean, nriman.
nerimo ing pantun. Jadi orang Islam itu pesugihan ini. Tadi apa? Diberi keislaman, rezeki yang pas-pasan, rezeki yang kafafan, wa qanna'ahu wa hu bima atahu, dan dia bisa nerimo apa yang diberikan Allah Ta'ala kepadanya. Maka resepnya Kanjeng Nabi, kalau urusan dunia kita lihat yang di bawah, urusan akhirat kita lihat yang di atas. Pun diwali urusan akhirat delok sing ngisor. Bahwa lumayan awak ngaji seminggu pisan, timbang iku gak tau ngaji. Akhirat harus lihat ke atas, Pak. Tapi urusan dunia lihatlah ke bawah. Alhamdulillah wis duwe motor. Masya Allah mek Karimun. Alhamdulillah, ti masih turun duwe motor, udan sik kudana. Dari sing duwe sepeda motor, alhamdulillah duwe sepeda motor. Timbang sing nggawa sepeda pan. Jadi sepeda pacar, alhamdulillah iso ambek gowes, luwih sehat timbang sing duwe sepeda motor. Itu akan menimbulkan rasa syukur. Toh juga kalau kalian jenengan hajane wis sugih. Wis sugih, Pak. Lho sik kurang nopo diparingi sehat lha niki apa ndak kelihatan itu, Pak. Jenengan mele pundi? Duwe dhuwit 2 miliar, nyekel dhuwit 2 miliar, tapi mek digawe kontrol nang rumah sakit. Motornya apa aja nih, tapi mek digawe kontrol, cek napa? Cek darah. Wonten njogo obat nang apa? Wonten tok. Lagi penak pada motor tapi gawe nang masjid lah. Iso senden, iso lir-lir. Ini kan tandane waras. Monggo disikecaken. Ya, itu qanaah. Pun talah, kita ini sudah diberi Allah Ta'ala itu yang paling penak. Apalagi kita sudah diberi hidayah iman Islam ini, Pak. Ini hidayah yang mahal. Hidayah yang mahal. Kemudian huruf ta, qaf, wawu sekarang. Wawu itu artinya waro. Orang yang bertakwa itu selalu berhati-hati dari sesuatu yang haram. Jangan sampai kita itu kemasukan barang yang haram. Baik haram secara zatnya ataupun haram secara sebabnya. Kadang-kadang itu halal, tapi cara kita itu cara yang haram. Ini akan bisa menjadi hijab. Hijab itu dinding, sehingga doa kita itu tidak direken sama Gusti Allah. Apa ndak medeni itu, Pak? Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengkisahkan, ya, ketika itu ada seorang, ya, yang dia itu yutilu safara as'asa akbarah. Orang itu dalam keadaan safar, padahal orang yang safar. Jadi saat-saat safar, saat-saat bepergian itu termasuk saat mustajabahnya doa. Jadi jangan kalau healing, kalau rekreasi itu gunakan untuk baca istighfar. Langsung ini bis karaoke kan ya. Akhirnya ya ngoten niku bisa larat kok nek batu ini. Kalau Rasulullah mengatakan saat safar itu saat ketika itu mustajabahnya doa. Nah itu ada orang sedang safar kemudian yamuddu yadaihi ila sama'i ya Rabbi ya Rabbi. Dia itu berdoa kepada Allah Ta'ala dengan berbagai macam permohonan-permohonannya. Tetapi sayang kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram. Dia sudah kemasukan makanan yang haram. Wa masrabuhu haram. Dia sudah meminum sesuatu yang haram. Wa malbasuhu haram. Pakaian yang dia kenakan dia dapatkan dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana Allah Ta'ala mau mendengarkan doa itu? Maka hati-hati benar, Pak. Jadi kalau ada ungkapan zaman sekarang, ojo bener-bener nemen gak iso. Jangankan cari yang halal, sing haramnya sulit. Nah ini gak bener ini. Gak bener ini. Orang yang beriman selalu menjaga. Orang yang bertakwa itu jangan sampai kemasukan haram walaupun hanya sedikit. Karena itu nanti belum lagi ancaman dari Rasulullah, kullu lahmin nabata min haram fanaru aulabi.
Setiap sesuatu yang kita dapatkan dari barang yang haram, nanti itu akan dibakar dengan api neraka. Tapi nggak sombong jane Pak. Jangan kenapa? Kalau lihat berita korupsi sampai 270 triliun, nggak sombong itu. Kamu nopo? Tak kayak sanggup aku tanya kok malaikat. Malaikat dikasih sak triliun kan gak takut apa-apa wis. Oh nggak bisa Pak. Nah gitu malaikat mungkar nakir, maka buka sak triliun malaikat dari malaikat gak butuh itu. Jadi betapa kenapa nih? Betapa tidak bergunanya dunia ini. Kalau kemudian kita turuti sampai kita terlena dengan dunia yang seperti ini, ya nanti akan menyesal. Di alam kubur aja wis kana bedane Pak orang yang kaya dengan yang miskin. Napa lewat sugih terus kuburannya 1 hektar? Tidak. Ya sama, 2 kali 1 meter itu saja. Maka warok, wirai, orang yang menjaga dari sesuatu yang haram. Mudah-mudahan kalau kali panjenengan diberikan jalan rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Karena memang zaman sudah kayak begini Pak. Orang semakin lama semakin ngawur. Makanya kalau Pak Prabowo itu buat program makan bergizi gratis, ini pulau sangat setuju. Karena dipangan rakyat itu kembali dipangan koruptor-koruptor ini. Itu dananya besar loh Pak. Tapi alhamdulillah dirasakan bareng-bareng kan ngoten. Mudah-mudahan presiden kita ini bisa lebih baik lagi. Amin. Alhamdulillah. Di sekolah saya itu setiap hari 800 porsi. Itu ditambah sak porsi 15.000 berarti pinter. Lho kok mendelik kabeh Mas. Angel gitu. Damel 10.000 berarti berapa? 8 juta satu sekolah. Padahal satu hari itu sementara ini nanti akan berkembang ini. Sementara ini baru 3.000 porsi per hari. Terus karo kan dirasakno niku wis. Kalau delok lawe niku nggih enak-enak lumayan. 4 sehat 5 sempurna ono susune barang. Lah timbang dipangan koruptor sing dengene niku Jakarta niku sapa jenenge 270 triliun. Yes, alhamdulillah iki rada merata mudah-mudahan. Amin ya rabbal. Yang terakhir sampai jam berapa ini suruhnya? Jam itu? Oh, saya suwe rek selawe menit. Sing paling penak tadi dari jamaah ya. Ambek saya dan 5:30. Wah enak. Foto jam itu bisa lah. Yang keempat, huruf ya itu adalah sikap yakin. Orang yang bertakwa itu yakin akan kehidupan akhirat. Jadi tidak pernah dia itu ragu-ragu. Opo iya ya akhirat itu ono tenan. Gue pasti hapusi ambek ustaz-ustaz iki. Nah, seperti ini ada loh Pak zaman sekarang. Kok niku tok cerita-cerita akhirat, kok tahu-tahu mati aja. Itu ada. Itu orang yang sudah tidak yakin. Maka orang yang bertakwa itu adalah al-yaqinu kulluh, keyakinan yang total bahwa ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Bahasa kepanjangnya ada life after death. Panjang kan sedikit lebih maju timbangane nyenggolo. Jadi hidup sesudah mati. Ada apa di situ? Maka seringkali saya sampaikan perjalanan hidup manusia ini tidak diakhiri dengan kematian, tetapi diakhiri dengan kehidupan. Dan orang mati itu hanya sebentar Pak. Makanya ayatnya itu kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mencicipi kematian. Nyicipi ini kan buatan kata. Nyicipi kan buatan suwe. Nek nyicipi tok. Lah akeh jenenge nggih. Napa jenenge? Lek mati itu hanya mencicipi. Kenapa? Karena sesudah itu kita hanya pindah alam saja.
indah alam. Dan ketika itulah kata Rasulullah, investasinya hanya 3. Idza mata banu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Yang pertama shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin shalihin yad'u lahu. Jadi yang akan setia menemani kita. Rasulullah bersabda, yujba'ul mayyitu salasa. Orang mati itu yang mengantarkannya ke kubur ada 3. Yang pertama ahlu, keluarganya, teman-temannya. Nyelawat Pak. Wa maluhu, hartanya. Wa amaluhu, dan amal perbuatannya. Tapi kata Rasulullah, fayarji usani, sing loro niku mulih. Keluarganya, teman-temannya, tidak ada itu yang nunggoni. Ya. Walaupun dulu pernah berjanji jari sehidup semati, tiba-tiba pas pasangannya mati ya. Kenapa? Hartanya juga akan dibawa pulang itu. Sewek ini gak mulai orang ditinggal itu. Tetapi yang setia adalah amal perbuatan kita. Ya, maka ini yang namanya investasi akhirat itu yang pertama sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah. Alangkah bahagianya penyumbang-penyumbang masjid ini. Ya, karena itu adalah investasi akhiratnya. Sehingga nanti amal-amal soleh itu akan menjadi misbahun mudhi, lampu yang menerangi. Makanya sajane lek wonten tiyang nyumbang, sing matur suwun sanes takmir. Ya sing nyumbang itu. Wong gadake dhewe bukan untuk takmir. Takmir hanya membawa amanah. Itu sedekah jariyah. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu kan berlomba-lomba itu. Sampai ekstrim. Kalau beramal sampai ekstrim. Kita tidak bisa nyontoh, termasuk pulau. Abu Bakar itu ketika Rasulullah butuh dana untuk berdakwah, semua hartanya diserahkan, semua. Hal tarot tali ahlika syai'an ya Abu Bakar. Abu Bakar, kok sampean kena kabeh iki lho. Lah sampean ninggali anak bojo sampean. Sampun kanjeng Nabi. Sampun. Taraktu lahumu wa hawa rasul. Kula pun nitipaken anak bojo kula ten Gusti Allah. Apa ndak hebat ini? Ini nek ten mriki iso gegeran. Jare bapake tak semeno kabeh dik nang teduh. Lho kakean Mas. Lah iki sing bayar SPP barang ya apa amene? Sembrono sampeyan iki. Masjid sing mikir wis akeh. Anakmu iki lho pikiran. Kata pikiran ngoten. Tapi para sahabat itu, Utsman bin Affan ketika beliau itu sering kali saya ceritakan juga ya, membeli sumur, tuku sumur Pak Utsman, yang ketika itu harganya tidak murah, coro ya kalau sekarang ya sekitar miliaran lah ya, dibeli sendiri, diijeni, gak kadang gaya proposal Pak. Utsman aja nih soge. Ketika itu Madinah kan kekeringan. Madinah kekeringan, hanya ada satu sumur yang mengalir agak deras, miliknya orang Yahudi. Namanya Yahudi kapitalis, dimanfaatkan itu, ditol banjir larang. Pagi ini nih Rasulullah selesai sholat subuh, kemudian beliau menyampaikan kepada sahabat, siapa yang ingin berjual beli dengan Gusti Allah? Maka tentang aja Nabi. Maksudnya kanjeng Nabi, iku lho wong seakan Madinah kekeringan. Yahudi itu kalau jualan nggak masuk akal. Langsung Umar nyun izin kanjeng Nabi, mangke mantun iki kula pitunge. Nah, dipitung ya Pak. Namanya Utsman ini seorang entrepreneur Pak. Pitungannya pitungan bisnis juga, pinter. Diparani Yahudi itu. Ya apa sumber sampean? Tak tuku 3 kali lipat harga pasar.
Misalnya pasarannya sak miliar ditunggu 3 miliar. Yahudinya tidak mau, tetap saya rugi, sumur ini menghasilkan kok. Akhirnya pulang, besok ini aja, cari Usman. Tak tuku tapi orang kabeh, regane podo, telung M tak tuku. Sama sih duwe separuh, aku duwe separuh. Tak tuku separuh pek orang kabeh. Wah, mulai bingung itu. Yahudinya mulai goyah itu. Telung M. Aku sih duwe jatah separuh. Berarti aku sih iso usaha demi sumur iki, aku oleh duit cash 3 M. Pikir-pikir, oke wes, deal ya, deal. Bayar itu 3 M. Mulai besok berlaku. Jadi sekarang milik saya, besok milikmu. Itu Utsman begitu, strateginya begitu, dituku separuh. Akhirnya diumumkan sama masyarakat itu, besok sumur ini ya, adalah milik kaum muslimin. Kalian semua bebas, walaupun yang non muslim bebas ambil air, nggak usah bayar. Yang penting ojo rebutan, ojo gegeran yo. Sudah digratiskan. Besok wae Yahudi, kalau situ ku Pak sepi. Meni rame mana Yahudi jadi lah wae nggone sumur kae apa tak dol bisa wis didol semua itu sumur itu. Tapi ya ojo 3 M, jarene wis sudah punya bar gede ya mbak saem mau kuate, tambahi saem. Wis pira-pira sampai tuku wis. Lah aku lakon nggone sumur. Ya. Dan sampai hari ini sumur itu masih ada. Jadi Utsman itu masih punya rekening. Subhanallah. Ini namanya tijaratan lan tabur. Perdagangan yang tidak pernah merugi. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabil alim. Perdagangan yang menyelamatkan dari api neraka. Tuh foto Pak, sahabat-sahabat yang begini-begini ini foto. Ya, yang soge punya jiwa entrepreneur ngembangno jamaah Islam. Jadi Islam itu juga harus kaya. Islam itu tidak anti kaya, harus kaya. Ya ada yang kaya, ada yang miskin kan Pak. Minimal ya, porsinya seimbang lah. Lek jamaah KB pas-pasan gitu, juga repot Pak. Gue kok sak laba lu akhirnya. Ya, mudah-mudahan lah jamaah kita ini, apalagi kita sudah di bawah Persyarikatan Muhammadiyah, insya Allah jamaahnya kuat Pak. Ya, kuat karena kita itu terorganisir. Karena berdakwah itu kalau dewe-dewe tidak bisa Pak. Berdakwah itu kalau single factor tidak bisa. Nabi Musa saja kan minta konco itu berdakwah. Padahal Nabi Musa kan punya mujizat. Tapi ketika turun SK diperintah idhab ila fir'aun innahu tagha, pergi kamu Musa hadapi Fir'aun, dia sudah melampaui batas. Apa doa Nabi Musa? Qala rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Haruna akhi. Kula pun dhewean Gusti nggih, kula jenengan paringi kanca. Niku lho tur lanang kula, Nabi Harun. Nabi Isa itu punya sahabat setia, namanya Hawariyin. Hawariyin. 12 orang, satu yang belot, namanya Yudas Iskariot. Itulah yang mati di kayu salib. Nabi kita, Nabi itu loh, punya sahabat setia. Yang terkenal ada 4, yang kemudian disebut dengan Al-Khulafa Rasyidin. Dan 4 sahabat ini punya kelebihan masing-masing. Abu Bakar ini sahabat senior, orangnya bijaksana. Jadi senioritasnya itu kayak ngomong. Jadi orang terus masih senior, kadang-kadang senior. Aku lu itu Abu Bakar ini ngomong. Sehingga ketika Sayyidina Utsman itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar itu
mendengar kabar Rasulullah intaqala ila rafiqil a'la, beliau berpulang ke hadirat Allah. Kan sempat ngamuk itu Umar itu yang menenangkan kan Abu Bakar ini dengan bahasanya yang santun ya, ketika itu kan Umar mendapat kabar Rasulullah wafat, sing ngomong ditembilingi Pak. Oh, ojo macam-macam. Siapa yang mengatakan Kanjeng Nabi sedo, tak tebas batang lehernya. Kalap itu Pak, karena saking cintanya kepada Kanjeng Nabi. Jadi kalau ada orang yang dicintai itu kita agak kalap, itu ejane wonten sanate wonten. Ono sing dicontoh. Ya betul apa-apa, pokoknya tak sadar wonten. Umar itu begitu, ngamuk. Saking cintanya kepada Kanjeng Nabi. Baru kemudian Sayyidina Abu Bakar ini yang bijaksana ini pidato. Ayuhan nas, saudara-saudaraku semua, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Man kana ya'budu wa fa inna wa hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Rasulullah, menyembah Kanjeng Nabi sudah seto. Beliau itu manusia biasa, akan berpulang ke hadirat Allah. Tapi siapa yang menyembah kepada Allah, Allah Ta'ala itu maha hidup dan tak akan pernah mati. Langsung pedangnya ditele, lemes, sadar. Itu kan bahasa bijaksana. Ada Sayyidina Umar, orangnya tegas. Jadi Islam itu akan maju kalau punya 4 golongan ini Pak. Orang tua bijaksana, orang yang punya ketegasan, kudu tegas. Bijaksana iya, tapi tegas juga harus. Apalagi dalam organisasi, menentukan sikap itu harus tegas. Umar itu tegas. Begitu masuk Islam, sekarang masuk Islam, besok ini menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, alasna alal haq. Kanjeng Nabi, bukankah kita ini berada di atas jalan kebenaran ya Rasulullah? Wala ya Umar, betul ya Umar. Idan ya Rasulullah, la nakhrujanna wa la nakhrujanna ma'ak. Lek ngoten kaya Nabi mulai sakniki, mboten usah ndelek-ndelek ngeten mun. Monggo terang-terangan, nanti saya yang membackup. Diwedi, Pak. Tegas itu. Kalau sahabat-sahabat yang lain itu ya, mau hijrah itu sembunyi-sembunyi, Umar ini malah pengumuman. Kalau sakniki itu di share lewat WA. Besok yang namanya Umar akan hijrah ke Madinah mengikuti Rasulullah. Ya. Siapa yang kepingin anak yatim, bojone rondo, cegaten aku ndemok. Wah itu pidatonya Umar itu begitu, tegas. Harus punya begitu Pak. Harus punya yang tegas. Ada Utsman bin Affan. Ini agnia ini, konglomerat ini. Karena Islam itu butuh dana, berjuang butuh dana. Engko dalil-dalil tok, kalau dalil tok kalau duit ya percuma. Yang mewujudkan yang begini-begini ini, Pak. Lek ustaz kan mek ngomong ya, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Ngoten tok ya. Sedekah itu tolak bala. Tapi kudu wonten yang begitu. Oh, masjid teduh iki sik kipas anginan. Ya apa carane ono AC? Tuku AC. Niku AC mau bikin wong sugih, meneh dadi, Pak. Ayo dihitung ya AC-ne 1, 2, 3. Niku lek sing ngene wong sugih bisa terus. Tapi sing melarang nek rapat-rapat tok ae. Ya apa iki? AC iki ya apa iki? Gawe proposal lah. Tapi kalau orang kaya yang noding jadi Pak. Mana wong sugih itu punya kelebihan itu. Ada Ali bin Abi Thalib, pemuda. Di sini yang kurang pemudanya nih. Ini kalau pirsani niki wong sing wis pates-pates ngaji aja nih. Makanya Kanjeng Nabi itu paling senang dengan pemuda. Kanjeng Nabi itu senang dengan pemuda yang ya, sudah aktif dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Maka Ali itu pemuda yang setia dengan Rasulullah dan pinter Ali. Pun Ali, mantul nggih. Pun wis setengah 6. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau terus-terusaken niki mangke sampai jam itu jenengan kesel.
Yang penting ngaji niku masih mboten suwe, yang penting napa? Nyantol nggih. Engko kayak dawa-dawa gak kira gak nyatet kan gak nyantol lah, gak betul catatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena besok di akhirat Gusti Allah itu akan menilai manusia dari ketakwaannya ini, bukan dari kekayaannya. Lek suki bertakwa itu hebat. Ya. Bukan dari pangkat dan jabatannya. Maka orang itu kalau mengerti tanggung jawab, amanah, tidak akan mungkin Pak seperti sekarang ini kampanye jaluk dipilih. Itu secara hadis saja dia pun buatan bener itu. Oh Nabi Dawud, jangan kamu memberi jabatan pada orang yang minta. Saat ini buatan terima jaluk Pak, tuku. Terus cara bahasa itu sudah tidak masuk. Nah pas kan, ya, matur suwun, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nanti insya Allah bisa kita saksikan kembali tayangan ini melalui YouTube Masjid Teduh. Ya, mudah-mudahan bisa istiqomah. Karena salah satu syiarnya masjid itu kalau punya channel seperti ini Pak ya. Dan sepeninggal Mas Pugu itu kan agak vakum. Sekarang ada yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Rahman ini. Mudah-mudahan beliau jadi kalau di NH ada Pak Sardika, di sini ada Bapak Doktor ini. Bapak Rahman, mudah-mudahan istiqomah ya. Dan ini akan jadi amal jariah panjenengan. Katanya pondok-pondok dewe rumah ini. Cakake yang bawa dewe. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mukminin. Oh ya, sebentar tadi ada pesan dari Prof. Sebelum nanti setelah ini ada latihan manasik haji, kita bersama-sama dulu baca talbiyah ya. Baca talbiyah supaya ini ikhtiar kita. Ya, mudah-mudahan nanti kita akan segera mendapatkan panggilan ibadah haji ya. Kudu hati-hati lek ngomong mendapatkan panggilan dari Allah, panggilan sing liyane. Kudu diperjelas ya, dipanggil Allah Ta'ala menunaikan ibadah haji. Karena kan panggilan itu kan macam-macam. Dipanggil sing liyane ya. Bisa kepengen. Cari Pak Ayat malina lah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata la syarika lak labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.